Halo Mafia Lover, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini Mimin akan mereview sebuah film fiksi. Kali ini kita stop dulu mereview film seminya ya guys. Kali ini Mimin akan mereview sebuah film yang berjudul Attack on Titan. Film ini dirilis pada tahun 2015 dan diadaptasi dari animenya dengan judul yang sama. Walaupun diadaptasi dari anime dengan judul yang sama, tetapi cerita dari Attack on Titan ini dikemas sedikit berbeda dari versi animenya. Oke, daripada kalian penasaran, langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go. Di awal film, kita diceritakan kisah 100 tahun yang lalu, di mana muncul sejumlah monster raksasa yang disebut dengan Titan. Titan muncul dan suka memakan manusia, sehingga manusia harus berbuat tembok raksasa untuk memisahkan diri dari serangan Titan. Adapun tembok tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Penduduk terdepan adalah penduduk dari kalangan bawah, dan penduduk yang berada di 2 bagian terdalam adalah penduduk dari kalangan atas, seperti pengusaha dan aparat pemerintahan. Setelah 100 tahun dari serangan Titan, kita diperlihatkan dengan 3 orang remaja yang bernama Eren, Armin, dan Mikasa. Eren di sini mengungkapkan keinginannya kepada teman-temannya. Dia sangat ingin melihat sisi luar dari dinding dan berharap bisa menemukan sesuatu yang berbeda dari luar dinding tersebut. Namun Armin dan Mikasa justru menentang keinginan Eren, karena jika mereka melanggar peraturan, apalagi mencoba keluar dari dinding tersebut, maka mereka bisa dieksekusi mati. Tetapi tidak sengaja mereka pun menemukan sesuatu yang aneh di tempat mereka berada. Hal itu adalah sebuah bom, dan di atas bom itu terdapat gambar seorang wanita dan lautan. Bom tersebut sepertinya berasal dari luar dinding. Mereka pun menyimpulkan bahwa di luar dinding itu terdapat lautan yang sangat luas. Singkat cerita, karena rasa penasaran, mereka pun mencoba pergi lebih dekat ke arah dinding tersebut. Mereka pun terkejut melihat kekokohan dinding tersebut, karena sebelumnya mereka belum pernah sedekat itu dengan dinding tersebut. Lagi asik melihat dinding yang kokoh itu, mereka dipergoki oleh militer penjaga dinding. Tetapi pada akhirnya mereka diselamatkan oleh kapten dari militer tersebut yang bernama Kapten Souda. Kemudian kapten menjelaskan kepada mereka bahwa militer sedang mengirim pasukan pengintai untuk menjelajahi luar dinding. Tetapi tiba-tiba muncul satu Titan raksasa di luar dinding. Titan itu terlihat marah dan berapi-api, sehingga membuat mereka sangat terkejut, karena mereka baru pertama melihat secara langsung Titan yang sangat besar itu. Dan Titan besar itu menendang-nendang tembok bagian bawah, sampai membuat celah lubang yang sangat besar, sehingga membuat Titan yang berukuran lebih kecil bisa memasuki area dalam dinding dan memakan semua militer penjaga dinding tersebut, sehingga membuat Eren, Armin, dan Mikasa melarikan diri. Dalam pelarian mereka, Armin tiba-tiba terpisah dari Eren dan Mikasa, dan terlihat keadaan di dalam dinding yang sangat kacau, di mana penduduk-penduduk berlari menyelamatkan diri, dan beberapa penduduk pun langsung menjadi santapan dari para Titan. Sampai akhirnya para penduduk pun menemukan suatu tempat yang aman. Namun sayangnya tempat itu tentu tidak mampu menampung semua penduduk. Para warga pun berlomba-lomba untuk bisa masuk ke dalam tempat tersebut. Terlihat bahwa Eren pun berhasil masuk. Namun Mikasa justru masih berada di luar karena menyelamatkan seorang bayi. Eren yang melihat Mikasa di luar tidak bisa berbuat apapun, karena penduduk yang lain melarang Eren untuk membuka pintu. Lalu terlihat Titan yang berada mendekati Mikasa dan siap memangsanya. Tetapi semua orang di dalam tempat itu pun menjadi santapan oleh para Titan, kecuali Eren yang masih selamat. Singkat cerita, Eren yang merupakan satu-satunya orang yang berhasil selamat, dia pun keluar dari tempat tersebut. Dia sangat sedih melihat keadaan sekelilingnya, karena ia telah kehilangan orang-orang yang ia sayangi. 2 tahun kemudian, setelah kejadian itu, terlihat Eren dan Armin bersedia dan sukarela menjadi pasukan pengintai. Ternyata Armin selamat dari insiden 2 tahun silam. Di sini Eren dan Armin pun mempunyai teman-teman baru,
yang bernama Sasha, Jin, dan yang lainnya. Dalam pasukan pengintai, mereka diajari cara membunuh Titan. Karena Titan ini punya kelemahan di leher bagian belakang. Mereka juga diajari cara terbang menggunakan alat yang bisa melemparkan kabel. Pasukan ini lalu menerima sebuah misi. Misi mereka kali ini adalah menutup lubang yang ada di dinding garis terdepan, tepatnya di desa Mountain. Singkat cerita, mereka akhirnya berangkat menuju dinding terdepan. Namun saat berada di tengah perjalanan, mereka pun menemukan sesuatu yang janggal dan mereka pun mulai mencari tahu tentang hal tersebut. Di sisi lain, terlihat bahwa Eren dan Hyana terpisah dari kelompoknya. Hal itu disebabkan oleh Hyana yang berhenti saat melihat seorang anak bayi yang menangis. Setelah menghampiri suara tersebut, mereka pun kaget karena yang menangis itu adalah bayi Titan, dan membuat Hyana dan Eren terkejut dan langsung berlari. Sehingga bayi Titan itu pun menangis cukup keras, sehingga mengundang para Titan dewasa yang lain. Sehingga membuat pasukan itu pun lantas sepecah. Mereka pun akhirnya melarikan diri dan menyelamatkan diri masing-masing. Tak lama kemudian, datanglah Kapten Shikishima dan Mikasa menyelamatkan mereka semua. Ternyata Mikasa masih hidup dari insiden 2 tahun silam. Eren dan Armin sangat terkejut melihat keberadaan Mikasa. Kemudian Mikasa pun menjelaskan alasannya bisa selamat dan bertahan hidup. Dan Mikasa juga terlihat sangat akrab dengan Kapten Shikishima. Setelah bertarung melawan para Titan, mereka pun akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat. Terlihat bahwa pasukan pengintai sangat sedih atas kehilangan teman-teman mereka. Di lain sisi, kita diperlihatkan bahwa para pasukan yang menyelidiki sesuatu di tempat senjata peledak. Namun yang diselidiki masih belum bisa diketahui. Singkat cerita, keesokan harinya para pasukan pengintai mengemasi bahan peledak ke sebuah truk. Bahan peledak tersebut rencananya akan diledakkan di dinding yang berlobang, supaya lubang itu bisa tertutup kembali. Di tempat lain terlihat Eren dan seseorang bernama Jin yang sedang berseteru. Mereka memang sering berdebat mengenai banyak hal. Kali ini Jin menyalahkan Eren atas semua yang terjadi. Namun tentu saja Eren menyangkal itu dan berkata bahwa Jin hanya seorang pengecut. Tentu saja hal itu langsung memancing amarah Jin. Mereka pun berkelahi dan saling memukul satu sama lainnya. Sampai akhirnya Mikasa datang dan melerai mereka dari pertarungan itu. Kapten Shikishima melihat bahwa Eren memiliki kemampuan bertarung yang cukup baik. Kapten Shikishima lalu mengajak Eren menuju ke suatu tempat. Di tempat itu Kapten menjelaskan kepada Eren bahwa dulu yang menyelamatkan Mikasa adalah dirinya. Selain itu, dia juga mengajarkan Mikasa bagaimana cara membunuh Titan. Eren yang mendengar hal itu menjadi sedikit terkejut. Namun ia pun memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh para Titan. Selain itu, Kapten Shikishima menjelaskan sesuatu yang tidak jelas dan susah dimengerti, di mana ia berkata bahwa sebenarnya bukanlah Titan musuh bagi manusia, tetapi manusia itu sendiri. Di tempat lain, terlihat Armin yang sedang menceritakan pengalaman kelam masa kecilnya, sekaligus harapannya kepada Sasha. Armin berharap suatu saat nanti ia bisa melihat lautan biru di luar dinding. Secara tiba-tiba, Jenderal Kubal datang dan mendengar percakapan mereka. Jenderal sepertinya tertarik dengan perkataan Armin. Di tempat lain, Eren terlihat bertemu dengan Mikasa. Di situ Eren meminta maaf kepada Mikasa karena kejadian 2 tahun yang lalu. Mikasa lalu memperlihatkan bekas luka yang ia dapatkan dari kejadian 2 tahun yang lalu. Eren yang melihat itu tak bisa berkata apa-apa. Hati Eren sangat hancur melihat kedekatan antara Mikasa dan Kapten Shikishima. Eren yang tidak bisa membendung perasaannya akhirnya berteriak sekeras-kerasnya. Namun Hyana tiba-tiba datang dan menghentikan Eren. Hyana dan Eren pun berbincang-bincang. Hyana menceritakan masa lalunya kepada Eren. Cerita lalu beralih menampilkan segerombolan Titan datang dan menyerang para pasukan yang sedang beristirahat. Jenderal Kubal lantas langsung menyuruh pasukan pengintai untuk menjaga bom peledak yang mereka bawa agar tidak dihancurkan oleh para Titan.
Salah satu pasukan pintai berhasil membawa truk berisi bahan peledak tersebut. Namun ia malah meledakkan truk tersebut ke arah gerombolan Titan. Di lain sisi terlihat Jin dan Eren yang terjebak di atap sebuah gedung, di mana mereka juga terperangkap oleh beberapa Titan. Setelah memantapkan hatinya, Eren memberanikan diri untuk membunuh salah satu Titan. Namun hal itu malah membuat Eren kehilangan salah satu kakinya. Di sisi lain, terlihat Armin yang terperangkap oleh salah satu Titan. Melihat hal itu, Mikasa tampak sangat kebingungan. Ia tidak tahu harus menyelamatkan Eren atau Armin. Namun tiba-tiba Eren dengan sebelah kaki nekat untuk menyelamatkan Armin. Hal itu membuat Eren akhirnya dimakan oleh Titan tersebut. Melihat hal itu, Armin sangat sedih dan terpukul. Ditambah lagi semua pasukan sekarang sudah terkepung oleh para Titan. Tiba-tiba muncul sesosok Titan yang berbeda dari yang lainnya. Titan ini justru menyerang Titan lainnya. Terlihat bahwa Titan tersebut sangatlah kuat. Titan tersebut juga pintar dan mengetahui kelemahan para Titan. Mikasa yang melihat Titan itu entah mengapa langsung mengingatkan dirinya kepada Eren. Setelah mementai beberapa Titan, Titan tersebut pun akhirnya kelelahan dan tumbang. Kemudian Mikasa pun membuktikan firasatnya tersebut, dan benar saja bahwa orang di balik Titan tersebut adalah Eren. Hal itu membuat semua orang terkejut melihatnya. Film ini lalu diakhiri dengan terungkapnya bahwa ternyata manusia juga bisa menjadi Titan. Dan selesailah sequel pertama dari film Attack on Titan ini guys. Oke, ke depan kita akan menceritakan sequel kedua dari film ini ya guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.